apa yang kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita. Seperti yang saya katakan di buku Financial Revolution saya, bahwa manusia harus menemukan satu titik yang seperti mur dan baut, jalur alamiahnya dia, yang dimana seperti mur pada waktu dia masuk ke dalam bautnya dengan sangat-sangat mudah. Apabila mur dengan bautnya terlalu besar, bisa tidak masuk ke murnya. Bisa, tapi membutuhkan usaha yang sangat-sangat berat. Harus dibor dulu. Demikian juga misalnya bautnya kekecilan, bisa tidak masuk? Bisa, tapi baut ini harus diikat dulu, dikasih plastik dulu, baru bisa dia. Dan itu pun tidak sebagus ketika fix. Dan ini adalah mengenai understanding, pengertian. Di bidang mana kita bisa menjadi yang terbaik di dunia. Seperti saya pribadi, saya tahu persis bahwa ketika saya jadi pembicara, saya menjadi konsultan, saya bisa menjadi yang terbaik. Ketika saya semangat di bidang ini, dan pada waktu itu saya punya ilmu-ilmu yang luar biasa yang saya belajar dari yang terbaik di dunia. Dan bagikan bakat alam saya ketika saya menjadi pembicara dan jadi konsultan, bisa menghasilkan hasil yang betul-betul luar biasa untuk perusahaan-perusahaan yang mengikuti seminar ataupun konsultansi kepada saya, ataupun konsultasi ke saya. Jadi ketika bisa menjadi yang terbaik dan kemudian kita passionate. Maksudnya passionate ini apa? Kita menemukan satu bidang, kita yang heran. Wih, saya melakukan satu hal yang senang ini, saya dibayar lagi. Dan saya pribadi, ketika saya sakit, obatnya adalah sederhana. Maju di atas panggung, saya sembuh. Sedemikian menariknya. Dan ternyata ada skala ekonominya juga. 3 konsep ini, ada skala ekonominya atau ada menghasilkan, dan kemudian kita semangat dan kita bisa menjadi yang terbaik. Dalam hal ini kembali lagi adalah bukan intention atau strategi atau goal, tapi melainkan understanding. Yes, saya bisa menjadi yang terbaik di sini. Hasilnya apa yang kita lakukan atau perusahaan yang kita tekunin akan menjadi sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Untuk mengukur skala ekonomi atau penghasilan kita, ternyata harus ada ukurannya. Contohnya perusahaan obat ini, dia mengukur keuntungannya per employee. Kemudian Circuit City, dia merubah profit per toko menjadi profit per geographic region atau wilayah geografinya. Fannie Mae itu dia mengukur secara berbeda dari profit per hutang menjadi profit per level resiko. Gillette sama, dia merubah dari profit per division menjadi profit per customer. Kimberly Clark, perusahaan tisu, dia mengukur per consumer brand. Profit per consumer brand. Banyak sekali perusahaan-perusahaan selalu harus ada ukuran-ukurannya. Kroger dia mengukur bagaimana perusahaannya ini per local population, untungnya berapa. Nucor per ton, karena ini perusahaan baja, dia mengukur keuntungannya dirubah dari per divisi menjadi per ton finish bajanya. Jadi 1 ton ini untungnya berapa setelah selesai, untungnya berapa setelah dipotong ongkos-ongkos semua. Philip Morris, ini per global brand kategori. Jadi kategori misalnya Sampurna yang baru saja dia ambil, ini per global brand kategori ini untungnya berapa. Pitney Bowes itu per customer. Walgreens ini yang menarik. Dia toko obat yang sangat-sangat menarik. Dia mempunyai ukuran yang berbeda. Dia merubah untung per toko menjadi ukurannya adalah untung per customer visit. Sekali datang kira-kira kita bisa ambil untung berapa dari per customer ini. Nah, ini merupakan perbedaan-perbedaan yang membawa dampak terhadap strateginya. Ketika Walgreens mempunyai ukuran bahwa per toko, akibatnya satu wilayah tokonya semakin jarang. Karena tokonya semakin jarang, tokonya akan semakin menguntungkan. Tapi begitu dihitung per customer visit, dia dalam 1 mile persegi dia bisa buka 9 toko. Dengan 9 toko dia bisa melayani per customernya, karena dia hitung untungnya per customer bukan per toko. Kalau per toko akan tersembunyi. Kalau 1 toko customernya banyak, padahal dia sebetulnya bisa dibagi 3 atau 4 toko lagi sehingga dia bisa melayani customer, untungnya per customer. Itu adalah berbeda dengan menghitung untung per toko. Hasilnya, Walgreens tumbuh begitu cepatnya mengalahkan perusahaan-perusahaan yang lain yang melakukan perhitungan untung per toko karena mereka tidak berani buka toko yang banyak di dalam satu wilayah tertentu. Disarankan oleh James Collins bahwa kalau Anda kepingin bisa menggunakan jurus landak ini, fokus kepada 3 hal tadi, diharapkan perusahaan mempunyai satu dewan. Dewan yang dibentuk terdiri antara 5-12 orang yang selalu akan ketemu rutin, seminggu sekali atau lebih sering lagi, di mana dewan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengertian isu-isu penting yang dihadapin oleh perusahaan dan
Ada aturan bahwa seluruh anggota dewan, mereka boleh mempunyai hak untuk berdebat, untuk berargumen, dalam rangka mencapai pengertian, bukan untuk memenangkan perasaan egonya, tetapi adalah untuk memenangkan perusahaannya. Aturan berikutnya bahwa semua dewan itu harus selalu menghormati dewan yang lain tanpa perkecualian. Dewan ini terdiri dari manajemen kunci, tapi tidak terbatas dengan hanya manajemen tim saja, tapi juga orang-orang eksekutif ataupun pemimpin, otomatis di setiap bagian otomatis menjadi membernya. Dan dewan ini bukan berbentuk badan dan bukan berbentuk hanya sementara saja untuk selesai proyek selesai, enggak. Tapi dewan ini terus berkumpul untuk terus bagaimana membuat perusahaan menjadi maju, menjadi lebih baik. Dan pastikan bahwa dewan ini juga selalu fokus kepada 3 lingkaran yang sederhana tadi. Bagaimana perusahaan tadi mengerti mana yang bisa membuat dia jadi yang terbaik di dunia. Kemudian yang kedua, apa yang membuat mereka semangat untuk melakukannya. Yang ketiga, skala ekonominya. Dari penelitian tentang 3 lingkaran yang sederhana ini, Jim Collins menemukan sesuatu hal yang mengejutkan. Bahwa ternyata tidak peduli baik atau buruk industri, perusahaan-perusahaan yang dahsyat, mereka menghasilkan keuntungan yang benar-benar superior. Dan tidak perlu satu perusahaan berada di dalam industri yang sedang sangat-sangat tumbuh, sangat dahsyat, tapi mereka tetap bisa tumbuh ketika mereka fokus kepada 3 lingkaran sederhana jurus landaknya. Penemuan berikutnya, rata-rata satu perusahaan memakan waktu 4 tahun untuk membuat kejelasan tentang jurus landak. Apa yang bisa menjadi yang terbaik di dunia, apa yang sangat-sangat membuat kita menjadi semangat, apa yang benar-benar bisa menghasilkan dan menguntungkan. Prinsip kelima, kebudayaan disiplin. Perusahaan-perusahaan yang breakthrough, akhirnya dia meledak luar biasa. Mereka mempunyai 1, orang-orang yang disiplin. 2, pemikiran yang disiplin. 3, tindakan yang disiplin. Orang-orang yang disiplin terdiri dari 2, yaitu level 5, leadership. Leadership yang penuh kesederhanaan dan penuh keinginan secara profesional untuk maju. Kemudian yang kedua, selalu menempatkan orang-orang yang tepat baru menentukan apa yang harus dikerjakan. Sedangkan tentang pikiran yang disiplin, ada 2 hal juga. 1, selalu menatap kenyataan. Sepahit apapun kenyataan tadi, sebrutal apapun kenyataan tadi. Yang kedua, disiplin pemikiran ini adalah selalu fokus kepada 3 hal atau kepada 1 jurus landak tadi yang terdiri dari 3 hal. Hal-hal apa yang bisa menjadi terbaik di dunia, hal-hal apa yang membuat kita jadi selalu semangat, hal-hal apa yang paling menguntungkan secara skala ekonomi. Sedangkan tindakan yang disiplin, di sini ditekankan bahwa perlunya kebudayaan disiplin. Ketika kita mempunyai orang-orang yang disiplin, kita tidak membutuhkan hierarki. Ketika kita memiliki pemikiran yang disiplin, kita tidak memerlukan birokrasi. Ketika kita mempunyai tindakan yang disiplin, maka kita tidak membutuhkan kontrol yang berlebihan. Dan ketika kita mengkombinasikan budaya disiplin dengan mental wirausaha, akan terjadilah keajaiban performance. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun kebudayaan atau kebiasaan yang penuh orang-orang yang akan ambil tindakan secara disiplin, fokus kepada 3 lingkaran secara fanatik. Mereka konsisten dengan jurus landaknya. Ada 4 hal yang bisa dilakukan. Pertama, kembangkan kebudayaan di sekitar ide tentang kebebasan dan bertanggung jawab sebagai framework pekerjaan. Dijelaskan di sini bahwa ketika orang misalnya mau naik pesawat terbang dan kemudian sebetulnya semua pilot itu ada urut-urutannya, mereka bebas boleh melakukan apapun, tapi mereka bertanggung jawab untuk mendaratkan dengan sangat-sangat selamat. Nah, tapi misalnya dalam hal ini ketika mereka pilotnya mau mendarat atau masih di atas, kemudian pilotnya ngomong kepada para penumpangnya, teman-teman, kami baru aja membaca buku tentang kebebasan dan kreativitas, makanya sekarang kami akan mendarat dengan cara terbalik. Kita akan mendarat dengan pantat lebih dahulu, jadi siap-siap kencangkan ikat pinggang Anda. Selamat menikmati, kita akan melakukan kreativitas yang luar biasa. Sudah pasti, ini bukan yang diharapkan dalam satu perusahaan. Jadi kreativitas, kebebasan itu harus diiringi dengan tanggung jawab di dalam framework atau kotak kerja yang sudah disepakatin. Perusahaan yang dahsyat selalu memberikan kebebasan
untuk orang bertindak dan tanggung jawabnya di dalam framework yang ingin dicapainya. Misalnya McDonald bisa melakukan, kalau di Indonesia itu ada misalnya paket nasi, ada nasinya juga, padahal di luar negeri tidak ada. Tetapi di dalam lingkarannya, jadi McDonald tidak di sini tidak berjualan audio misalnya begitu yang di luar frameworknya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang dahsyat, mereka akan meng-hire atau merekrut orang-orang yang self-discipline, yang mereka tidak perlu di-manage, sehingga mereka tinggal memanage sistemnya, bukan orangnya. Setelah pertama, membangun ide tentang kebebasan dan tanggung jawab di dalam satu rancangan kerja. Yang kedua, kita mengisi kebudayaan tadi atau kebiasaan tadi dengan self-discipline. Orang-orang yang self-discipline, yang mereka mau mengosongkan kotaknya atau bebannya, atau dalam hal ini adalah mengurangi hal-hal yang mubazir yang mereka biasa lakukan. Jadi, di dalam pekerja, ini yang dikatakan oleh Brian Tracy, ternyata orang-orang yang kerja di dalam perusahaan itu hanya 50% produktivitasnya. 50% waktunya adalah digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, disiplin action ini adalah fokus kepada 3 hal, yaitu melakukan suatu hal yang bisa menjadi yang terbaik di dunia, dan kemudian melakukan hal-hal yang dia semangati dan membuat skala ekonominya ada. 3 hal ini, mereka fokus ke sini, dan mereka juga melakukan menulis hal-hal yang harus mereka stop lakukan. Dan ketika mereka menulis hal-hal yang stop dilakukan, mereka benar-benar disiplin untuk stop tidak melakukan hal-hal tersebut. Baik secara orang ataupun secara bisnis. Maksudnya apa? Orang melakukan, saya akan berhenti melakukan ini, berhenti melakukan ini, supaya dia lebih produktif. Sedangkan secara perusahaan memilih, saya akan stop melakukan fokus di bisnis ini, saya akan fokus kepada bisnis yang pakai jurus landak yang pasti berhasil tadi. Sederhana dan berhasil. Yang ketiga, kita tidak boleh bingung antara budaya yang disiplin dengan disiplin secara tiran. Kalau disiplin secara tiran, begitu pemimpinnya pergi, mereka tidak akan melakukan lagi. Tapi sedangkan secara budaya disiplin, secara sistem dan orang-orang yang sudah terbentuk, orang-orang yang terbaik dan sistem yang terbaik, mereka akan menjalankan dengan atau tanpa pimpinannya tadi. Ketika saya bekerja di sebuah bank, saya membenahi hasil audit dari bank tersebut. Dari hasil audit terjelek seluruh Indonesia menjadi terbaik seluruh Indonesia. Saya dengar sampai hari ini setelah sekian tahun, lebih dari 8 tahun saya meninggalkan bank tersebut, ternyata bank tersebut masih tetap disiplin menjadi yang terbaik. Karena yang saya tinggalkan di sana bukannya otoritas atau otoriter saya, tapi melainkan adalah hal-hal yang membuat mereka mempunyai kebudayaan disiplin, yaitu sistem kerja dan orang-orang yang betul-betul memang sudah disiplin. Yang keempat, budaya disiplin action ini dibentuk dengan fokus 3 lingkaran dan selalu fokus kepada 3 lingkaran yang menunjukkan bagaimana perusahaan bisa melakukan suatu hal yang menjadi terbaik di dunia, dan kemudian yang kedua yang membuat dia semangat, yang ketiga adalah yang menguntungkan atau ada skala ekonominya. Prinsip yang keenam atau hal yang keenam yang ada di dalam perusahaan yang good kemudian menjadi great, dahsyat, beat the market 3 kali lipat. Teknologi akselerator atau menggunakan teknologi sebagai percepatan. Penemuan yang menarik, ternyata perusahaan-perusahaan yang dahsyat mengalahkan market tadi, ternyata teknologi di sini bukan untuk menciptakan breakthrough, tapi adalah untuk mempercepat breakthrough. Prinsip mereka, perusahaan-perusahaan ini dalam menggunakan teknologi, ketika Anda butuh sebagai pionir untuk mengaplikasikan teknologi tadi, sehingga perusahaan Anda bisa fokus kepada konsep landak, maka jawabannya pasti dia akan menjadi pionir. Tetapi ketika mereka bertanya bahwa apakah teknologi ini akan membuat mereka bisa unggul, bisa mempercepat penerapan 3 lingkaran yang sederhana, ketika jawabannya tidak, maka teknologi tidak ada hubungannya dan bisa diabaikan. Sudah pasti perusahaan bisa menjadi hebat tanpa harus ada teknologi telepon yang paling modern. Betul bahwa perusahaan yang dahsyat, mereka tidak menghindari teknologi. Mereka juga mau menggunakan teknologi, dan bahkan mereka juga mau menjadi pionir dalam menggunakan teknologi. Selama teknologi tadi sudah dipilih secara careful, secara hati-hati, yang ternyata betul-betul fokus membawa hasil. Prinsip ketujuh atau hal ketujuh yang ditemukan di dalam 11 perusahaan yang begitu dahsyat tadi adalah bagaimana mereka membangun momentum. Ternyata mereka tidak melakukan langsung breakthrough atau perubahan dengan sangat-sangat cepat. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pembangunan momentum. Perusahaan-perusahaan good to great ini mereka sadar bahwa perlunya
Constant and never ending improvement. Selalu dan terus menerus untuk meningkatkan diri. Dan mereka juga percaya satu hal lagi, yaitu selalu mendeliver hasil. Temuan tentang perusahaan-perusahaan yang dahsyat mengenai akuisisi, ternyata mereka menggunakan akuisisi untuk sebagai percepatan dari momentumnya, bukan untuk menciptakan momentum. Jadi perusahaan-perusahaan yang dahsyat, mereka mempunyai 1 jurus, 2 jurus yang ketika mereka praktekkan secara sederhana, membuat mereka hasil dan mereka terus kembangkan dari hasil tadi, baru mereka melakukan akuisisi. Bukan perusahaan mereka buruk, terus kemudian mereka akuisisi perusahaan yang baik, bukan. Jadi mereka benar-benar melakukan satu pertumbuhan step by step, dan sampai akhirnya terjadi momentum. Momentum ini seperti kereta api yang beratnya 200 ton. Ketika dia pertama kali bergerak, dia akan sangat-sangat lambat. Iya, tapi begitu sudah mulai jalan, iya. Kereta api ini mempunyai kekuatan yang luar biasa dahsyat. Pada waktu kereta api mau jalan, betul mereka sulit ketika belum terjadi momentum karena sangat berat. Menurut statistik, kalau misalnya itu diganjel dengan 1 segitiga besi saja, 15 cm, di satu rodanya aja, kereta api yang beratnya 200 ton tadi tidak bisa berjalan. Tapi ketika sudah jalan dengan kecepatan 200 km per jam, diblok dengan baja setebal 2 meter pun, ternyata duer, bajanya pecah dan kereta apinya jalan. Inilah pentingnya momentum. Mereka bukan langsung cepat, tapi mereka tetap ada tahap di mana mereka awalnya dan kemudian lebih cepat dan sangat cepat dan ada percepatan. Bagaimana building momentum ini diceritakan tentang Sam Walton. Walaupun perusahaannya Sam Walton yaitu Walmart bukan termasuk perusahaan yang di sini, termasuk 11 yang tumbuh sangat dahsyat, tapi yang jelas Sam Walton sudah mengalami perusahaannya dia tumbuh begitu besarnya, dan Sam Walton adalah orang yang paling kaya di dunia. Kenapa tidak tercantum di list orang yang paling kaya di dunia? Kenapa Bill Gates? Karena Sam Walton sudah meninggal dunia dan dibagi warisannya kepada banyak orang, dan penerima warisannya pun masih termasuk 10 orang yang paling kaya di dunia, padahal sudah dipecah-pecah begitu banyaknya. Walmart itu mulai dengan 1 toko di tahun 1945. Sam Walton tidak membuka toko yang kedua sampai 7 tahun berikutnya. Sam Walton membuat Walmart step by step. Dia memutar momentumnya perlahan sampai akhirnya dia menemukan jurus landaknya yang sangat menguntungkan, yaitu diskon mart besar, murah di pinggiran. Dan dia menggunakan merchandising driven. Jadi beli dalam jumlah yang banyak, dijual sebenarnya lebih murah dibanding orang yang lain. Bahkan yang terakhir pakai mereknya dia sendiri. Di tahun 60-an, membutuhkan waktu 25 tahun untuk tumbuh dari 1 toko menjadi 38 toko Walmart. Kemudian, di tahun 1970 sampai tahun 2000, Walmart mencapai breakthrough momentum dan meledak menjadi lebih dari 3.000 toko dengan omset 150 miliar US dollar. Betul, 150 miliar US dollar. Persis seperti telur. Bagaimana telur bisa menjadi ayam? Dia butuh waktu untuk dierami, dan pada satu waktu dia breakthrough, dia menjadi ayam dan telurnya pecah, dan akhirnya dia bisa menjadi ayam yang dewasa. Dikatakan oleh Sam Walton sendiri, banyak orang selalu heran dan kagum terhadap pertumbuhan dari Walmart dan menganggap bahwa idenya hanya 1 malam dan besok langsung sukses. Padahal sebetulnya tidak. Ini bukan sukses semalam, melainkan sukses 20 tahun prosesnya. Walaupun di dalam hidup ini saya juga mengalami breakthrough. Dalam 3 tahun yang terakhir hidup saya berubah bumi dan langit. Banyak orang mengalami, oh itu keajaiban. Banyak orang ngomong, oh itu keberuntungan. Sebetulnya saya juga mengalami proses yang bertahap. Sebelum saya mengalami 3 tahun ini, saya sudah baca lebih dari 1.000 buku. Saya sudah datang di begitu banyaknya seminar. Dan ketika momentumnya terjadi, dan akhirnya ketemu 3 jurus yang sangat-sangat sederhana yang saya bisa fokus. 1, yaitu di mana saya bisa menjadi yang terbaik. Yang kemudian yang kedua, yang suatu hal yang ketika saya kerjakan, saya selalu semangat. Bahkan saya sering kali heran, kenapa saya mengerjakan gini malah saya dibayar, padahal saya senang-senang. Yang ketiga adalah ada skala ekonominya dan menguntungkan secara keuangan. Ketika saya fokus kepada jenis pekerjaan yang bisa menjadi yang terbaik, yang saya senang dan bisa menguntungkan, hasilnya pertumbuhan tadi luar biasa pesat. Demikian, apabila Bapak Ibu pendengar tertarik untuk mengundang saya sebagai pembicara ataupun mau beli CD-CD audio saya
silakan Anda bisa klik di www.dahsyat.com. Dahsyatnya adalah DAHSYAT.com. Atau Anda juga bisa telepon di 021 547 6677. Saya ulangi, 021 547 6677. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desembaringin mengucapkan salam dahsyat.